Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tajfara wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hasanat tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-imam al-'alim al-allama Syekh Zainuddin al-Malaikari fi kitabih Irsyadul Ibad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun hukum salat. Syarat salatnya bagi laki-laki dan budak perempuan. Bahari ada budak pendek kalau lagi. Nah, jadi bagi laki-laki dan budak perempuan menutup aurat yang ada di antara lutut dan pusat atau pusatnya. Jadi orang itu bila menutupi pusatnya dan menutupi lututnya itu sah sembahyangnya. Bila ada urat ada pakaian lagi misalnya pakai betapi kan namanya panjang. Tapi kalau hanya ada aja baju yang layak, jangan itu sebagai ada pedagang umum, walaupun sama-sama. Tetapi aurat bagi perempuan yang merdeka seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi bagi ibu ini tanda sembahyang menutup seluruh anggota tubuhnya melainkan wajah dan dua telapak tangan. Jadi buka aja wajah dan dua telapak tangannya. Dengan cara menutup pada bagian atas dan sisi kanan kiri dengan penutup yang tidak memperlihatkan warna kulit. Kemudian menghadap kiblat, menghadap Ka'bah dengan dadanya. Mudah-mudahan kita bisa sembahyang di hadapan Ka'bah. Biasa kita sembahyang menghadapi tawi atau menghadapi belakang orang, di langsung di hadapan Ka'bah. Mudah-mudahan lancar di dalam Ka'bah ini. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wa Madinah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ketika melakukan sholatul khauf, sholat dalam keadaan sangat takut. Jadi kalau hanya sholat dalam keadaan takut boleh kadang menghadap kiblat, kayak orang yang perang fi sabilillah. Jadi saking pentingnya sembahyang, pegang taruhannya nyawa, dia tetap sembahyang seadanya. Berarti pas subuh sambil sembahyang, jangan sampai boleh sampai keluar waktunya. Nah, jadi kayak pas sembahyangnya seadanya sudah. Kata guru-guru buat di pas waktu saya. Jadi kalau sahur, jadi apa namanya dalam hati jadi wukuf bacaan subhanallah wa bihamdihi sambil di pas ini sujud subhanallah wa bihamdihi sampai katakan apa saking pentingnya sembahyang. Kemudian atau salat sunat di dalam pembagian yang bersifat mubah, mengetahui maksudnya waktu salat walaupun bersifat dugaan, seperti matahari misalnya tidak timbul hari ini hujan saja, jadi kan apa yang hendak mengetahui matahari jam berendah biasanya. Nah ini dugaan
Kemudian memahami tata cara kaifiat salat dalam arti mengetahui kedudukan fardunya dan dapat membedakan antara yang fardu-fardu dan yang sunah-sunah. Jadi kita sembahyang itu harus tahu ini fardu, ini sunnah, harus tahu. Kecuali bagi orang awam selama tidak berniat menganggap pelaksanaan sunat terhadap salat fardu. Jadi kalau orang awam anggap wajib juga ada yang dalam sembahyang itu, padahal sebagian ada yang sunat. Tapi bagi orang awam dia anggap wajib saja. Subhanallah wajib juga, padahal sunat aja. Jadi harus kita mau membedakan ini wajib, ini sunat. Karena di sini ukur-ukurnya yang wajib sembahyang dari sini dilaksanakan. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci pada badan, pakaian dan tempat daripada najis, tetapi bukan terhadap darah seperti darah kotor. Kalau darah kotor ada apa? Bisul misalnya, bisul kulitnya sekalinya hayatan duduk soalnya kencang, maka benar. Nah ini kan ada batal, sebaiknya ada batal suasana saja. Atau cantuk di kitab berkokam, paling pakas berkokam adalah panggilan. Walaupun dalam jumlah banyak, apabila tanpa disengaja, baik bisul itu pasti sengaja. Atau jerawat misalnya timbul pecahnya. Juga sedikit darah orang lain yang tidak disengaja, berbeda dengan anjing atau darah seperti darah lain atau tahi binatang. Batal adalah bila pada tahi binatang sembahyang, dan air kencing batal. Dimaafi tahi burung di dalam masjid. Nah jadi kalau tahi burung di dalam masjid, nah dimaafkan walaupun banyak-banyak selama tidak sengaja menyentuhnya tanpa burung. Artinya tersengaja menyentuhnya kalau tahi burung, dan selama dirinya pertamanya atau barang yang disentuh tidak bersifat basah atau lembab, artinya tahi garing berarti bila lembab tetap membatalkan sembahyang. Misalnya di Saudi, di Makkah atau Madinah banyak tahi burung darat misalnya. Kalau nyakari kan lupa. Kemudian fardu-fardunya. Nah ini fardu-fardu sembahyang, supaya kita dapat membedakan yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Yang pertama, niat akan melaksanakannya, disertai menyatakan dengan menentukan masing-masing waktunya atau penyebabnya. Misalnya sembahyang apa juga masyarakat mereka. Jadi niat ini qasad ta'arud ta'yin. Qasad sedikit usoldi. Kalau fardu itu fardu, kalau ta'yin itu tentukan sholat apa yang menyangkut itu. Tiga yang paling penting. Adapun mustaqbil kiblat, adaan, itu sudah jelas. Nah juga disertai dengan niat melaksanakan sisi fardunya, juga dengan menentukan kefarduan dan penyebabnya. Contohnya apa? Usolli fardu juhri. Sudah cukup ini yang wajib. Yang tadi biasanya cuma kisah usolli fardu kisah. Kalau kita jadi makmum berarti makmuman Allahu Akbar. Cepat pada ini. Usolli fardu isya'i makmuman Allahu Akbar, cepatnya. Tapi kalau yang panjang, usolli fardu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'a makmuman lillahi ta'ala, yang panjang tak? Tapi kalau yang handapnya usolli fardu isya'i makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Karena itu dia wajib. Nah jadi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah
ini kada wajib, sunnah aja. Jadi bila kepanjangan tinggal berwajib. Harap petunjuk panjang urus juga. Kalau itu biasa tuh lagi halus tuh biasanya beda sedikit juga. Ya sejarah panjang aja ada kan. Dia tidak tahu yang dianggap yang panjang mana tuh Allah. Di sana harus mantap ya. Allahu Akbar langsung. Artinya saja sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, bilanya panjang sebagai makmum atau imam kepada Allah Taala. Kalau sembahyang sholawat di rumah, pendek lagi bersolati pada zuhri, Allahu Akbar. Yang ada buat makmum atau imam. Kalau di masalah harus diwakili imam atau makmum. Kemudian dan wajib menyatakan niat itu pada awal takbiratul ihram, wajib. Juga menyatakannya sampai pada akhir sholat. Sebagaimana cara demikian, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ar-Rawdah dan matan kitab Ar-Rawdah, dan pendapat yang terpilih Al-Muhtar adalah cukup dengan muqaranah urfiyah, yaitu sekadar dihitung menghabiskan salat. Kemudian yang ketiga mengucapkan takbiratul ihram. Mengucapkan takbiratul ihram saya mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau bolehnya bahasa lain lah. Kalau misalnya orang bacanya Allah Maha Kuasa wajib. Mau. Atau misalnya orang cerita Allah Maha Besar. Ini harus bahasa Arab. Allahu Akbar. Seandainya inya tambahin alif lam berapa? Allahul Akbar. Allahul Akbar. Atau misalnya Allahu Rahmanu Akbar. Allahu Rahmanu Akbar. Yang penting jangan dibuat yang lain-lain. Misalnya Allahu Huwa Akbar. Cuma terus seperti ganjil gitu. Allahu Akbar itu sudah bagus. Karena kalau kita berganti ganjil, walaupun tahu kita dihukum, kita tambahin misalnya Allahu Huwa Rahmanu Rahim Akbar gitu. Oh juga nih. Oh cuma tambahan Rahim. Dan ada yang sesatnya juga nih. Nah jadi tinggal lagi walaupun boleh. Jadi kadang kita takut dengan hukum ini kita sesuaikan dengan yang dipakai ya. Kan sebenarnya kalau kita salam kita yang diwajibkan itu kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang setelah kiri itu punya wajib sunnah aja. Tapi jangan mentang-mentang sunnah tinggalnya. Ya nama kopi tinggal masalah ini salah saja. Nah padahal saja. Nah jadi yang membuat bingung juga. Yang membuat bingung. Nah kemudian dan suara takbir harus terdengar oleh dirinya sendiri apabila telinganya sehat. Nah jadi katakan suara takbir Allahu Akbar harus didengar apabila telinganya sehat dan tidak terganggu oleh suara lain yang hiruk pikuk maupun kendala-kendala lainnya. Ada misalnya warna bang pohon siksok naik bunyinya atau suara hujan sedangkan jatuh sek misalnya. Nah ini kalau demikian pula setiap bacaan-bacaan yang bersifat rukun. Jadi bacaan yang bersifat rukun wajib kita mendengar. Bilanya kita akan mendengar ini kalau sesuai kita maka banyak orang paham. Banyak di sini yang paham. Makanya dulu sepupu baca pada menekankan ini. Jadi kita harus mendengar bacaan yang rukun yang pertama takbir Allah Akbar. Jangan dalam hatinya barunya bunyi. Jadi harus mendengar Allah Akbar. Tapi jangan nyari mana. Kalau kita paham cukup dapat tidak Allah Akbar. Ini jadi pada imam apa ya? Nah jadi itu Allah Akbar. Nah yang kedua yang wajib kita mendengar Al-Fatihah.
Walaupun kita jadi makmum, nah kita harus mendengar apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jangan mendengar. Dosa sampai ke kanan ke kiri, dosa kita aja. Soalnya bila yang orang lain terganggu dengan bacaan kita, haram. Walaupun pada Al-Fatihah yang dibaca, bila sampai terganggu, apalagi misalnya imam yang terganggu, haram, ya, pokoknya haram. Nah ini Al-Fatihah, apalagi misalnya terganggu dengan suara HP atau suara apa-apa, sembahyang haram, boleh. Nah, apalagi misalnya jauh, misalnya sudah balik, sudah bergaya lagi ditanggal, sudah beli haram, pokoknya. Dari kadang-kadang ada beli haram, ada dosa. Mau sudah balik pasti mesti bergaya. Nah ini udah dosa. Makanya biar ditarik oleh doa itulah dibawahi juga kadang-kadang tuh laga ke masjid. Cuma orang tarik itu kan kadang mau menggabung. Jadi dia digabung di kabarnya. Situ belum di kabarnya. Namun bergabung buat apa? Tapi kalau tarik yang melajari bahwa anda laga ke masjid, cuma di kabarnya dulu. Di kabarnya tuh di kabarnya tuh di kabarnya kan mau kabar tak? Mau lakukan laga kan jauh tuh pak. Nah tuh, tinggi. Nah tuh tarik dia mendidik anaknya tadi bawa laga, dibawa ke masjid cuma dulu di kabar. Jadi sunyi dari kabarnya. Perhatikan, nanti dikenal ayat ayat itu tahu. Nah kemudian yang ketiga yang wajib kita mendengar lah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun sampai tutup. Itu yang ketiga. Yang keempat salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila kita kada mendengar beberapa huruf dalam dengar sembahyangnya kan stop. Jadi perhatikan balata yang ini takbir, Al-Fatihah, At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatillah yang di akhir tasawuf akhir, yang keempat salam. Jadi kita harus perhatikan At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatillah. Ini jangan dalam hati jadi biar dalam hati kalau soft supaya nah ini pentingnya kita belajar kita supaya ujung-ujung menghadap kita timbul pahala sembahyangnya digawe di dunia ada soalnya ada sesuatu sembahyangnya gara-gara ada belajar. Jadi kita belajar tauhid mengenal Allah, belajar kalau sudah kita kenal dengan Allah, belajar cara beribadah kepada Allah. Wajib itu ilmu fikih, cara sembahyang, cara puasa. Kemudian kita tahu sudah cara-cara sembahyang, cara puasa, dan yang lainnya belajar pula cara supaya pahalanya tetap kada bukan pahalanya. Nah itu yang ketiga ini namanya tasawuf, namanya akhlak. Ini paling ayat tadi tuntutan tauhid, fikih, kemudian tasawuf. Supaya kita ini bakal dengan dia banyak mengkadai kita kelihatan aja kita banyak sekali kelihatan dong. Karena ada belajar, yang mesti belajar pakai ilmunya. Bila yang ada belajar, iman amal ibadahnya bisa diterima. Kalau boleh umpat-umpatannya boleh. Nah kemudian semuanya sholat itu dilaksanakan dengan berdiri bagi yang mampu. Adapun bagi yang tidak mampu berdiri, seperti orang yang pusing kepalanya di atas kapal, boleh jangan duduk dengan bersandar ataupun dengan bergelantak. Nanti kapal kali berdiri misalnya, apalagi ombaknya deras kencang, ya supaya duduk bersandar. Kemudian membaca suratul Fatihah disertai dengan basmalah. Jadi basmalah itu menurut kita Imam Syafi'i termasuk daripada Al-Fatihah pada saat Iqra'ah. Kalau Imam Malik makanya Malik itu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim kita batik. Kalau itu datang Mekah datang Mekah sekalinya boleh kampung jadi imam, karena ada bismillahnya lagi di Mekah, itu aja karena pakai bismillahnya.
Syafi'i pakai bismillah. Tapi kalau Nabi menuju di Madinah mendengar imamnya ini membaca bismillah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dia mencari Al-Fatihahnya, apa namanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Benar-benar itu bagaimana bacanya? Kita pak oleh kami bangun dalam mereka boleh ya. Kalau ya, kalau boleh itu kita memang dalam baca Al-Fatihah, ada baca bismillah saja. Ada boleh ya. Supaya dia bersama mereka. Jawab kampungnya biar macam aja, takut guru ya. Boleh aja apa namanya kita buka yang ketujuh maulid tahlil dan namanya lagi apa kawin buat Muhammadiyah ketawa ya betul nyata ya boleh ya. Kenapa mati habis sama aja loh kita cuman beda baik karena pakai maulid tadi ya. Kalau masalah Tuhan sama Allah Nabi Muhammad sama tiganya haram kalau boleh ya boleh cuman siap-siap saja ya Allah sudah kawin nih ditahati ada hati kamu lihat saya tahatinya itu tuh hatinya sedikit cuma kemudian sambungannya kecuali rakaat yang masbuk tertinggal. Nah jadi kalau hanya masbuk tertinggal, imam misalnya baca surah ya minal jinnati wal nas, ijazahnya takbir. Nah itu kalau yang menjamin imam, yang paling rakaat. Jadi kapan paling rakaat yang datang berdiri? Bilanya sempat rukuk bersama imam. Katakan bila sempat rukuk bersama imam, tangan tumanina paling satu rakaat. Yang biasanya wajib imam rakaat pertama sempatnya rukuk, kan kurang imam rakaat dapat. Jadi ada sahabat, jadi Nabi ini ujar Nabi akan sembahyang jadi imam Allahu Akbar. Sahabat ini datang berdiri dan saf masih jauh lagi melihat Nabi lumpuh. Sahabat dari ujung situ ya saf masih jauh lagi lumpuh ini berjalan lumpuh jalan datang saf. Oh bayangkan lah. Ini misalnya orang di jalan, nah di sini saf dua saf. Nah lalu lumpuh dari situ ya lumpuh semua oh berjalan datang. Nah, jadi Nabi melihat dia kan, jadi Nabi, betul sembahyang nasihatin Nabi ya. Jadi Nabi apa namanya ikam sampai akan belum kesok. Nah, bilanya ikam wukuf bersama imam dapat satu rakaat. Bilanya kada sempat wukuf bersama imam ikam tambahin lagi rakaatnya. Jangan dari situ jangan sampai akan belum. Nah. Iya, coba mana masalah. Dan orang yang hendak berjamaah inilah selama imam belum lagi salam masih awalnya mendapat pahala berjamaah. Dapat pahala selama imam belum salam. Di waktu terakhir misalnya belum salam toh, jadi kita takbir Allahu Akbar itu langsung kita duduk ayat itu di bayi masalah dan naik dapat kita pahala. Seandainya imam sudah salam, kita lihat ada kain masbuk sikong-ikong, nah kita perhatikan ini. Nah, imam salam rasanya ada lagi di belakang sini sikong misalnya atau berdua, yang coba tiga-duanya sikong aja. Kan ada bersikong misalnya di sini kita perhatikan, atau beberapa orang lagi perhatian mana yang layak menjadikan imam. Apakah dijatuh namanya? Bila dijatuh apa juga? Karena imam itu kan wajib melihat imam. Maka kecuali sembahyang hari Jumat
kalau yang kita sembahyang di sini Ahmadi jadi imam, sembahyang Isya misalnya, kada lihat imam, sebaiknya cuma mendapat pahala jamaah saja. Sayang lah, jadi baik buat imam, tapi sembahyangnya selesai. Nah, jadi kalau ada kita hendak menjaga belakang tadi lihat dulu aja tahajud aja, agak mau menghajutinya, haramnya boleh. Kalau misalnya hendak beritahu dia hendak imam, sampai kita banyak imam dan tentang sembahyang. Dia kata banyak imam berapa? Dia kata apa? Ayat apa? Kita sembahyang belakangnya 4 ya. Ini kan dah, ya kan? Padahal ada dia masuk sembahyang sholat. Nah, ini kan paham nih supaya mendapat pahala yang banyak tuh ada paham berarti. Kalau muncul sholat sembahyang padahal ada jawab sembahyang masuk tadi ubati. Jadi kita dapat pahala berjamaah yang pahalanya 27 kali lipat tidak pada sembahyang sholat. Jadi kita ini sebagaimana kita ketujuh lawan duit, ketujuh lawan dunia, kita harus ketujuh dua dengan pahala. Karena pahala ini apa namanya bekal kita adalah belajar mendikit apa ya? Sedikit satu di dalam buku bahaya. Saya hal buku itu kita habis kawan selama aja. Kawan kita apa amal baik pak, amal baik bila ada amal baik, sakit walaupun di dunia sulitnya ada apa ya. Pangkatnya tingginya dan banyak, memang sedikit amal solehnya dikubur banyak. Maka bila dikubur itu sudah itu masuk apa namanya sudah apa namanya hari kiamat ya sudah itu. Ya, cuma belum hari kiamat yang besar sih. Tahu sudah hanya kayak apa keadaan dirinya. Kalau orang yang jujur, sidik, orang yang benar. Salah aja bang dikubur. Tapi kalau orang yang jahat dia dikubur itu baik sia-sia. Jadi untung bagi orang yang mendapat taufik dari Allah, dapat hidayah untuk melaksanakan kebaikan seperti buat biar nanti ke majelis ilmu ini. Lah itu berarti dia dapat taufik, dapat hidayah. Ya kadang-kadang Allah yang membantu, kadang menggerakkan hati dia, kadang memudahkan langkah kaki dia. Kasih dia dapat datang. Dia di rumah biar jangan dapat topik dia dapat datang. Apalagi jauh baginya. Jadi yang menggerakkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para awliya itu kadang berdoa, ya man waffaqa ahlal khair bil khair. Wahai Allah yang berikan taufik kebaikan kepada orang yang baik. Wafiqna wa'ana alaih dan menolong mereka, berikanlah ulul taufik dan berikanlah ulul pertolongan untuk mengerjakan kebaikan karena Allah yang berikan taufik. Kemudian kalau yang ada taufik ini abahnya tuan guru lah, anaknya ada taufik, anaknya ada tuan ini bukan baik-baik. Abah tuan guru tapi anak mabuk nyabuk, nyara dapat taufik. Jadi topik ini sesuatu yang sangat mahal harganya. Hanya orang yang tertentu yang Allah bagi. Jadi kita banyak bersyukur kalau kita diberi taufik. Apalagi kita yang nama majelisnya at-taufik di Musalla Riyadhus Shalihin. At-taufik ini kan sembahyang yang membagi Habib Umar bin Habis namanya. Berulun di lagi bagi di sini namanya at-taufik. Majelis at-taufik semoga mendapat taufik. Ia ada solihin, juga namanya artinya kebun orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Kemudian sambungannya memperhatikan atau memelihara huruf-hurufnya dan makhrajnya. Perhatikan bacaan Al-Fatihah karena hukumnya wajib. Jadi perhatikan huruf-hurufnya, makhrajnya, tasdidnya, perubahan baris, i'rab yang mengubah makna bacaan, juga tertib urutan seperti di dalam tasyahud. Jadi kita Al-Fatihah ini wajiblah belajar, harus pas bacaan. Bila kita sudah juga belajar, tapi tetap saja bacaan dalam mau pas, nah itu sudah apa? Kita sudah belajar kan? Ini yang salahnya yang pada belajar lalu. Jadi yang salah. Jadi kita belajar Al-Fatihah karena hukumnya wajib hukumnya.
Itu baca mustaqim jadi syad, mustaqim dengan sah. Kalau sah. Baca apa namanya siroto ya kan, siroto mustaqim siroto. Nah ini harus belajar Al-Fatihah juga hukumnya wajib. Kalau di Jawa waktu di Solo Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah ayat jadi ngalamin. Namun sini tujuh belajar tapi tetap ngalamin juga. Ini ya apa lagi tuh? Sini sudah belajar. Ya. Tapi bagi yang mampunya harus seperti kecuali bukan yang ngalamin juga. Namun belum terasa seperti ngalamin. Belum ada terasa. Jadi imam ini sembarangan. Jadi imam harus apa bacaannya pas. Roh ya juga. Rohnya bataga kalau juga. Nah, jadi bismillah jadi imam rohnya bataga kan banyak roh, tapi makmumnya ada banyak roh juga. Kalau makmumnya ada yang roh, besok cuma 4 ummi namanya. Ada bisa baca. Yang Fatihah ini wajib hukumnya belajar karena dalam salat hukumnya wajib. Jangan sobat yang belajar apa? Belajar ngaji Al-Fatihah. Belum dulu pernah ceramah di Tanjung Arema. Cuma sini ada asli mata kuliah juga. Jadi sidin umur sudah kurang lebih 60 tahunan belajar Iqra alif ba ta, masya Allah. Artinya sudah tua, sudah kaya, tapi sini kada suka belajar alif ba ta. Jadi di sisa-sisa umur sidin menuntut ilmu. Nah, masya Allah. Di sisa menuntut ilmu, baca Al-Quran. Ini bukan corona, justru ini sidin. Karena waktu sidin penjualan sidin di Kalteng. Kalau pangkal udah kalau penjualan di sini di Kalteng, pas kawan saya tutup toko kalau penjualan lagi, pas saya bukan ada sini. Akhirnya belajar ngaji apa? Akhirnya belajar ngaji apa? Ya kita kan kesibukan dengan dunia kan. Kalau gaduh baca tapi alif ba ta kita aja lagi baca Al-Fatihah begitu. Ya langsung baca. Untuk sini apa namanya di kawat mau belajar. Apalagi yang hanya kawat duitnya mana juga sudah pemasukan ada santai aja, ada aja waktu luang untuk belajar. Begini nyamannya untuk belajar. Karena menuntut ilmu pahalanya sangat besar. Ujar Nabi lebih besar daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Kalau belajar agama dan hadis seperti ini lebih baik menjenguk 1000 orang yang garing. Ada radio rumah sakit 1000 orang yang garing yang tahu kita jenguki dan bagi waktu yang besar. 1000 orang yang meninggal dunia melawat kita dan 1000 rakaat sembahyang sudah semantap untuk ilmu paling 40 menit 50 menit. Makanya orang-orang dalam tubuh itu yang hanya dihidupakan hanya anak ke majelis ilmu yang tahu pahala-pahalanya majelis ilmu. Kemudian selanjutnya apabila diselangi dengan diam lama dengan maksud memutuskan bacaan atau zikirnya, maka itu berarti memutuskan tertib urutannya. Adapun apabila putusnya berkaitan dengan pelaksanaan sholat seperti mengucapkan amin misalnya, atau bersujud ke nasi imam ayat sejadah misalnya baca atau menegur imam kesalah misalnya, kesalah subhanallah cara lagunya subhanallah niat zikir, maka itu tidak mengapa jika diselangi diam yang lama, atau dengan diam itu ia bermaksud memutus bacaan atau membaca zikir berarti ia telah memutus puasa
dan jika demikian itu berhubungan dengan salat seperti membaca amin atau sujud kerana baca imamnya atau menyambung baca imam yang terputus, maka tidak dihukumkan menghapus suara berkaitan dengan tata tertibnya dan memelihara susunan tertib bacaan. Apabila ada keraguan pada satu kata huruf atau suatu ayat sebelum selesai, tidak setelah selesai bacaan, atau orang itu apakah sudah membaca atau belum, maka wajib diulang, maka wajib mengulangnya kembali dari awal bacaan. Begitu juga seperti hukum bacaan Al-Fatihah. Seluruh rukun-rukun yang lain juga dilarang, diharamkan berhenti sebentar atau ringan pada bacaan antara kata sin dengan ta pada nas. Nah itu nas tahid boleh kalau ini nas tahid boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu sabtar boleh, sambung saja nasta'in langsung. Atau dengan sengaja menambahkan tasdid yang ringan itu boleh juga. Yang ada bertasdid jangan ditasdidi pada huruf yang tidak bertasdid. Demikian juga dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya boleh juga. Jadi kita perhatikan betul-betul yang mana ada tasdid, yang mana ada seperti iyyaka, ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan jangan ada tasdidnya. Yang berkaitan dengan zikir dan doa atau semata berhenti sebentar dari ayat-ayat Al-Quran lainnya dengan sebab membaca zikir atau berdoa, kemudian berhenti sebentar yang sama padanya. Nah, tutup baca Al-Fatihah apa? Lalu ruku, sekedar kedua tapak tangan dapat memegang kedua lututnya. Nah, jadi gini. Nah, jadi ruku itu tangan kita adalah contohnya. Nah, ini sini. Nah, di apa di lutut ini. Ini yang hanya sandai kita angkat ini menghadap kiblat. Jangan kiri atau batin sini. Nah, di sini. Ini ruku yang bagus. Kalau bisa dikatakan seperti papan yang hanya kawan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini laki-laki seperti ini. Kalau bini-bini gini. Nah, ini bini-bini. Nah, beda laki-laki sama bini-bini. Kalau laki-laki seperti ini, nah seperti ini. Kalau bini-bini berapa? Nah, ini bini-bini. Beda. Nah, dia laki-laki sama bini-bini beda. Sama waktu sujud deh, jual laki-laki lagi ini bini-bini gini namanya. Kemudian lagi tidak, yaitu kembali berdiri tegak, tidak ulang setelah ruku. Kemudian melakukan sujud 2 kali dan meletakkan sebagian dahi secara terbuka, tidak terhalang oleh kopiah. Bila jaga ini biarlah ruku, sujud atau topeng dan lain di tempat sholatnya. Nah, apabila hal itu, nah ini kan lawannya. Ini kata sembahyangnya ada saja harus terbuka, dahi harus terbuka. Atau saya apa namanya subah, misalnya tertutup dahi, satu dahi. Nah itu sama. Nah, jangan sujud di atas suatu benda yang bergerak karena gerakan ini. Misalnya orang gini sembahyangnya. Ini bergerak apa? Kalau Anda belum sujud kan sholat. Jadi mana pacu aja salah. Jangan dikenakan, jangan sujud di sini, jangan. Bersujud dengan meletakkan kedua lututnya, nah 2 telapak tangan dan jari-jari telapak kaki seraya menekankan permukaan kepala ke tempat sujudnya seraya mengangkat bagian bawah kepala ke atas sujud menghadap. Jadi kita dulukan apa? Dulukan itu dulu hanya di tangan, kemudian hanya dari jangan langsung tangan dulu. Ada bagus saya. Nah, jadi waktu itu dulu tangan hanya apa? Hanya dari tangan.
bagian belakangnya harus apa tinggi daripada pertama. Jangan sembahyang di atas gunung ya Pak. Sembahyangnya di atas gunung-gunungnya gitu lah. Apa bisa tinggi kepala ya masih kawan ya. Mas bisa masih tinggi kepala. Kalau masjidnya ada mana yang di gunungnya itu, jangan sampai. Jadi harus tinggi bukit daripada kepala sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Anda duduk itu harus mentaranya sebenarnya lah. Macam-macam juga cara duduknya. Gimana ada cara yang bagus. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat. Duduk di antara dua sujud jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat. Karena ini apa namanya buat hendak terjadi. Nah, jadi kalau kita sujud itu, nah, kaki kita tuh jigi-jiginya tuh arahkan doa arah kiblat, kaki-kakinya tuh arahkan ke arah kiblat juga. Jangan apa namanya kiri jangan, tapi kiri arah kiblat juga, arah kiblat. Nah, mari gitulah, arah kiblat. Kalau bisa pas 10 nya biar ada awal 8, biar ada awal juga 8. Biar apa? Biasanya ibu jahit apa? Ibu batis tahun apa? Tulang jomnya kalau kita dua gitu. Jangan ada lalu mengatar misalnya atau di kantong di belakangnya jangan seperti itu. Terus begitu juga karena tahiyat lagi ya. Jadi jempol harus arahkan kiblat semampunya. Berapa butik kawannya atau kalimatnya bagus sudah ada santai semampunya bagus. Kemudian tumak ninah bersikap tenang pada masing-masing fardu. Jangan hukum tersebut tidak boleh bertujuan kepada selain Allah. Duduk ketika tasyahud akhir membaca tasyahud dengan tahiyat at-tahiyyatul barakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Semua penghormatan artinya dan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untuk engkau wahai Nabi. Begitu pula rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang saleh. Selanjutnya selanjutnya membaca tasyahud pada rakaat akhir, juga membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Beda kalau bacaan dia, apa beda? Ya, kalau beda kalau baca. Jadi salah baca dulu kan. Ada bacaan dia sama saja tetap. Lah bacaan kita biasanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Biasanya itu lah. Di sini ada umminya, ada al-ummi kan Bapak. Dua-duanya modelnya. Ini beda lagi redaksinya. Kalau kita lain beda lagi pula. Jadi mana? Kita yang biasa kita pakai dosa menghafal ini biar beliau menghafalin yang sudah ada aja pakai kuat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas penghulu kami Nabi Muhammad, hamba engkau dan rasul engkau yang ummi, dan atas keluarga penghulu kami Nabi Muhammad, para istrinya dan zuriyatnya, sebagaimana telah kau limpahkan salawat atas Nabi Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim, para istrinya dan zuriyatnya, dan berkailah atas penghulu kami Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, dan atas keluarga penghulu kami Nabi Muhammad, para istri
istrinya dan zuriyatnya sebagaimana Engkau telah memberkahi atas Nabi Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim, para istrinya dan zuriyatnya, sungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Kemudian apa? Mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartib atau berurutan. Kalau boleh rukuk dulu, apa namanya, habis sujud hanya rukuk boleh, terus berurutan. Nah ini habis sudah rukun sembahyang, insyaallah karena minggu depan sambungannya sunnah dalam sembahyang. Mudah-mudahan sedikit banyak yang manfaatnya. Mudah-mudahan segala hajat kita Allah kabulkan. Allah ampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat.